Dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anitil qaumaz zalimin. Datengin tuh kaum yang zalim. Kaumnya siapa? Kaum Fir'auna ala yattaqun. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 12-nya. Inilah seorang Musa di zaman dulunya. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Sama Bu, sisi manusiawinya seorang nabi, karena nabi juga adalah manusia begitu, tapi memang bukan manusia biasa. Tujuannya buat apa? Menjadi pengajaran buat kita umat-umatnya ini. Wajar saudara tidak percaya diri. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolonglah beli ini kontrakan saya. Hati pengen ngomong gitu loh. Duit dari mana? Tapi kata Ustadz Yusuf, jangan ngomong depan orang. Lihat Nabi Allah Musa, ngomongkah dia? Sama Harun. Harun. Aneh dapat tugas dari Allah. Suruh datang kepada Fir'aun. Mau nggak kamu nemenin? Nabi Allah Musa ngomongnya ke Allah dulu. Sehingga the loser itu boleh kalau di hadapan Allah. Bagaimana nih ya Allah? Itu namanya sunnah. Karena ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah, ngadu sama Allah. Ya Allah, bini saya udah jelek, belagu. Cerewet nih minta ampun. Insya Allah diketok sama bininya. Lu barangan ngomong. Masih boleh. Yang nggak boleh ngomong sama orang. Gimana ya Mas? Situ mah enak bininya. Penurut, pendiam. Ya Allah. Bini aneh mah ampun. Nggak boleh. Atau sebaliknya. Ibu cerita sama tetangga kanan kiri. Saya punya subhanallah capek. Saya ngadepinnya doyan banget. Kita bingung. Yang denger bingung. Situ mah bener dong doyan banget. Saya malah gak pernah disentuh sama suami saya udah 15 tahun. Ngadunya sama orang. Ngadu tentang anak, ngadu tentang kesusahan, ngadu tentang penyakit. Boleh tidak ngadu kepada orang? Tetap boleh, ada contohnya. Tapi setelah Allah dulu. Makin kita gak perlu sama orang, makin cakep. Boleh ngomong, ya Allah bagaimana nih usia sudah 37. Pada saya pengen sekali menikah, pengen punya anak, boleh. Lihat Nabi Allah Musa berapa biji tuh paparannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inni akhafu ayyukadzibun di surah Asy-Syu'ara ayat 12. Yang pertama beliau bilang, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini khawatir mereka akan mendustakanku, tidak menerima diriku. Wa yadhiqu sadri, 2. Wala yantaliqu lisani, 3. Baru dia meminta fa'arsil ila Harun. Kirim dong ya Allah Harun. 4. Yang keempat adalah walahum alayya dzambun. Nabi Allah Musa punya salah juga dia. Takut nih dia. Tapi kesalahannya bukan kesalahan seperti manusia biasa. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtulun. Ini sama aja saya kayak bunuh diri begitu. Kalau saya datang kepada Fir'aun, kata Nabi Allah Musa, kayak bunuh diri. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayyaqtulun. Apa jawaban Allah? Allah dulu nih yang menenangkan Nabi Musa. Baru kemudian Nabi Musa menenangkan umatnya. Allah dulu Pak. Allah dulu Bu. Allah dulu. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Qala kalla, tidak bakalan wahai Musa, tidak bakalan. Ibu bapak dapetin suara itu. Dapetin suara itu.
Tentu ibu bapak tidak akan pernah mendengar suara ini. Ya Rob, besok saya akan diusir dari rumah saya ini ya Allah. Terus ada suara, nggak bakalan. Kalah. Ente lari. Jam 2 pagi ngomongnya begitu. Tapi suara itu pasti ente berasa. Berasa. Tiba-tiba ente confident. Tiba-tiba ente bangun, bangkit. Ah, bisa nih, bismillah nih. Ah, dapetin itu tuh. Dapetin. Dalam kondisi dihina. Gitu. Ente ngadu sama Allah gitu. Tiba-tiba ada suara masuk gitu loh. Tentu bukan suara bangun. Bukan. Ini susah diterjemahkan karena masing-masing pengalaman. Tapi paham ya. Qala kalla, tidak bakalan wahai Musa, fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Nggak bakalan wahai Musa, nggak bakalan. Pergi aja. Kenapa dipakainya fadhhaba? Karena berdua. Udah berdua nih. Nabi Allah Musa sama siapa? Nabi Allah Harun. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kami bersama kalian dan kami akan mendengar. Jadi Allah nih mendengar terus. Dijagain. Cakep. Ayat berikutnya. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Fa'tiya fir'auna faqula. Datangin Fir'aun langsung. Lalu katakanlah kepada dia. Inna rasulu rabbil alamin. Ada nggak persiapannya? Ada nggak persiapannya? Yang sifatnya dunia. Nabi Musa ngidupin notebook dulu. Merancang. Pidato. Speech. Nanti di hadapan Fir'aun ngomong apa ya? Diskusi. Nggak ada. The best preparation, sholat. Jadi kalau marketingnya Mas Jody, marketingnya Mbak Anik, marketingnya Yusuf Mansur, pengen jualan kondotel, pengen jualan kamar hotel, udah ketahuan kita masih kurang segala-galanya, brosurnya kurang, desainnya, biaya promonya juga kurang, semuanya kurang. Lalu menyiapkan ikut yang kurang itu nggak akan jadi apa-apa. Marketing yang baik, kalau ente jadi marketing apapun, jangan matut-matutin dasi di depan cermin. Mending ambil wudhu. Ente sholat, ente minta kekuatan dari Allah. Itulah sebaik-baik persiapan. Bisa jadi ente nggak perlu ngomong. Begitu ngetok pintu. Assalamualaikum. Yang punya rumah buka. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mulut kekunci rasanya. Pengen nawarin barang tapi kekunci. Nggak bisa ngomong. Tapi yang punya rumah yang bilang, oh jualan ensiklopedia. Mana coba lihat. Kita nggak bisa ngomong, kita kasih juga ensiklopedinya. Dilihat-lihat sama dia, bagus ini, harganya berapa? Oh ini ada harganya ya, 600.000. Kita cuma modal. Ya sudah, saya ambil 2, begitu. Hebat nggak? Ikut training ini, ikut training itu, ikut training ini, ikut training itu. Ujung-ujungnya nggak mencapai target. Ujung-ujungnya doa juga. Kenapa di ujung lo doanya? Di depan dong.
Di depan dong lu doanya, ya enggak? Di depan. Sebelum jualan nasi uduk, bawa tuh nasi uduk ke atas sejadah. Bawa tuh nasi uduk ke atas sejadah. Usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lil nasi. Lillahi ta'ala. Mintanya supaya nasi uduk inilah laku. Lakunya bukan ukuran duit. Coba jajal doanya begitu. Ya Allah, saya butuhnya ini 50 juta. Tapi inilah yang bisa kulakukan. Jual nasi uduk. Tolong kirimin orang kalau beli nasi uduk satu bayar sejuta. Kirim satu bayar sejuta. Kirim satu bayar sejuta. Insya Allah bu, suami ngetawain. Lo mah korban Yusuf Mansur. Mana ada orang beli nasi uduk sejuta. Tapi jangan dengerin, bangun aja udah. Bilang sama suami, maaf ya, jangan ganggu. Saya ini minta bukan sama mas, minta sama yang menciptakan kita. Menciptakan nasi uduk, menciptakan bakwan, menciptakan sambal, menciptakan kerupuknya, menciptakan dedaunannya, menciptakan piringnya, menciptakan kemudian mejanya. Suami jawab, udah cepet sholat cerewet. Lamaan sholat. Gue bercanda kok, gue ikut doain ayo. Subhanallah. Suami berdua sholat. Dia baca lagi ayat ini. Dia baca nih ayat. Dia ingat peristiwa ini. Allahu Akbar. Cakep. Apalin tuh ayat-ayat yang sudah dimengerti, apalin, resep. Waladdallin. Amin. Istri, amin. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimina qauma fir'auna ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Allahu Akbar. Wah, sejuta yang beli sejuta. Kejadian. Uang kita nggak berharap sama pembeli kok. Kita berharap sama Allah. Sampai jam 8 uduk habis. Biasanya dapatnya 800, malah dapat 400. Di mana Allah? Karena Allah menjawab bukan yang situ minta. Dari lisan situ, dari pikiran situ, tapi Allah ajarkan dengan cara-cara yang berbeda. Berapa sih mintanya? Allah bilang begitu pada malaikat-malaikatnya. 50 juta, kasih. Tapi nggak cukup nih nasinya, jangan dari nasi, dari aku aja. Cariin, dicariin. Fa'auhayna ila tukang nasi uduk. Anitrib bi asaqal bahar, kira-kira seperti itu.
Sejalan-jalannya dapat gocap, nggak nyampe zuhur. Dari mana? Ya nggak tahu. Keajaiban itu ada, Bu. Ada. Ada. Fatiha Fir'auna, datangin tuh Fir'aun dan katakan kepada mereka, Inna Rasulu Rabbil Alamin. Sesungguhnya kami ini adalah Rasul, utusannya Tuhan semesta alam. Tolong bebasin tuh Bani Israel. Nabi Musa mendengar jawaban Fir'aun. Itu jawaban Fir'aun tuh di ayat 18-nya. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Musa, nggak tahu diri lo ya? Gitu. Bukankah kami yang menemukanmu, membesarkanmu? Kenapa sekarang kau berdiri untuk melawanku? Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dijawab oleh Nabi Allah Musa di ayat 20-nya. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال
Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Ibu baca, Bapak baca terjemahannya sepulang dari sini. Yang naik bus di atas bus, yang naik motor nanti di rumah, baca terjemahannya. Bapak Ibu berdoa pada Allah
Minta dihidangkan kisah Nabiullah Musa di depan mata. Insya Allah. Seperti melihat aslinya. Bagaimana dialog Nabiullah Musa kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun mendengar. Mendengar loh. Fir'aun tuh dengee gitu. Dengerin. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin? Jawab Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Siapa Tuhan semesta alam ini? Nabi Allah Musa jawab, Allah, Tuhan yang pemilik langit, pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kalau kamu ini ada orang-orang meyakini. Lalu Nabi Allah Musa dan Harun melihat Fir'aun melirik kanan, melirik kiri, melihat para pembesarnya. Qala liman haulahu ala tastami'un? Gila enggak? Kita kayak datang ke istananya Fir'aun. Demi Allah, Pak, Bapak masuk ke dalam kisah-kisah Quran, Bapak seakan-akan ada di sana. Saya pernah cerita di Twitter tentang mesin waktu. Time machine. Ini dia. Coba perhatikan dialognya. Nabi Musa datang. Saya ngebayangin gitu. Nabi Musa datang, Fir'aun di singgasananya, lalu dialog. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin? Dijawab Imam Musa. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Setelah selesai, Fir'aun ngelihat kanan kirinya, pembesar-pembesarnya. Ente dengar yang diomongin sama Musa. Qala liman haulahu ala tastami'un? Berkata lagi Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Allah Musa mendengar jawaban Fir'aun. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Gila nih orang. Gila. Dia nggak tahu Tuhan itu adalah saya, begitu kata Fir'aun. Nabi Allah Musa masih menjawab, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhanku adalah yang Tuhannya langit, bumi, dan di antara keduanya punya Dia. Dia juga lah Tuhannya barat dan timur. Dan apa-apa yang di antara keduanya. Jika kamu, wahai Fir'aun, mau memakai otakmu. Fir'aun marah itu. Marah. Ini ayat yang 29, Fir'aun mulai marah, mulai naik. La ini takhotta ilahan ghairi, la aj'alannaka minal masjunin. Bapak-bapak, ibu-ibu harus ngebayangin ucapan ini ucapannya Fir'aun. Yang titahnya itu berarti perang gitu. Kalau kata dia bunuh semua anak-anak laki-laki di Mesir, maka itulah yang terjadi. Dibunuh semua itu anak-anak laki-laki. Ini dia marah. La ini takhotta ilahan ghairi, la aj'alannaka minal masjunin. Aku penjarain kamu Musa kalau kamu Tuhan itu selain diriku. Apa jawab Musa? Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Apakah kamu masih tetap memenjarakanku, mengaku sebagai Tuhan, kalau aku datangkan bukti yang nyata? Fir'aun masih nerima. Fa'ti biha in kuntum minas shadiqin. Keren Pak, kisah ini keren. Udah kalah, inna ma'ya rabbi sayahdin. Musa malah sholat, gedek nggak tuh orang? Ngajinya tuh masuk gitu loh, masuk ke dalamnya. Bagaimana ente ngebayangin gitu loh, sebagai umatnya Nabi Musa. Ketakutan, belakang udah Fir'aun, tentaranya, depannya laut, nggak ada jalan. Mereka semua ngomong, Musa gimana nih? Tiba-tiba Musa ngomong dengan santainya, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ente ada di situ, ente juga jawab sayahdin melulu. Ini depannya laut.